Wabarakatuh. Saya Dr. Arto dengan Bapak siapa? Rijal. Oke, Bapak Rijal. Di sini saya melakukan pemeriksaan pada sistem urogenital dan juga uropoetika pada Bapak, meliputi pemeriksaan ginjal, lalu ada pemeriksaan penis dan lain-lainnya ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apabila Bapak bersedia, sebelumnya apakah Bapak sudah buang air kecil sebelumnya? Sudah. Oke, sebelumnya nanti Bapak bisa berbaring di bed terlebih dahulu atau mau duduk aja? Berbaring di bed. Oke, berbaring di bed. Nanti mohon kerjasamanya ya Pak selama pemeriksaan. Silakan Pak, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama kita bisa menggunakan handscoon. Yang penting adalah cuci tangan terlebih dahulu. Lalu pasien diposisikan berbaring seperti ini, juga bisa duduk. Nah, untuk yang pertama kita lakukan pemeriksaan pada ginjal. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu. Langsung kita lihat di bagian perutnya. Untuk inspeksinya kita lihat apakah di daerah regio flank dextra maupun sinistra, karena letak dari ginjal di bagian regio antara lumbal kanan dan kiri. Apakah dia ada tanda-tanda peradangan? Apakah ada tanda-tanda trauma? Untuk di sini dia tidak ada tanda-tanda luka atau goresan juga ya. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi pada bagian hebar. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan balut temen, di mana untuk pemeriksaannya kita taruh satu tangan atau tangan kirinya kita ini di bawah dari punggungnya sejajar dengan regio lumbal kanannya. Untuk satu tangannya lagi dipalpasikan di bagian ventral abdomennya atau ventral perutnya. Lalu pasien disuruh untuk tarik nafas, lalu hembuskan, lalu kita tekan. Nah, normalnya tidak teraba adanya pembesaran dari hebar. Oke, lalu selanjutnya kita juga palpasi di bagian aorta abdominalisnya juga. Normalnya juga tidak teraba, dan kita lakukan juga pada sisi kontralateralnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sudut costovertebral. Pasien disuruh untuk duduk. Oke, untuk pemeriksaan pada sudut costovertebral kita lakukan di antara kosta ke-12 dan juga vertebra torakal ke-12. Nah, kita tekankan di sini, di mana satu tangannya itu ditekankan pada sudutnya tadi, lalu untuk tangan kontralateral kita ketokkan. Kita lakukan juga pada daerah kontralateral pada punggungnya. Kita lalu edukasi pada pasien apakah merasa sakit atau tidak. Umumnya kalau ada gangguan pada ginjal, tes ketok ginjalnya ini positif. Oke, selanjutnya kita lakukan perkusi pada bagian pasien. Lalu yang terakhir kita lakukan auskultasi pada abdomen, di mana untuk mengetahui suara bruit pada arteri renalis dextra maupun sinistra. Di mana untuk arteri renalis ini dia berjalan di sebelah sisi lateral kanan dan kiri dari aorta abdominalisnya. Ya, umumnya untuk pemeriksaan ini tidak terdengar suara bising sistolik dari arteri renalisnya ya. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan pada daerah suprapubisnya. Yang pertama langsung kita saja ke bagian pada pasiennya. Oke, baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah suprapubisnya. Di sini yang pertama kita lakukan untuk inspeksinya. Dimana untuk inspeksi kita lihat normalnya kalau dalam keadaan kosong itu volumenya kurang dari 150 cc dan tidak ada terlihat adanya pembesaran, lalu tidak juga terlihat adanya penonjolan dari antara simbiosis pubis dan juga umbilikus. Nah, selanjutnya juga di bagian antara vesika urinaria dan juga umbilikus apakah terlihat ada benjolan atau tumor atau sisa-sisa goresan atau apapun. Oke, untuk inspeksinya sudah, selanjutnya kita lakukan palpasi
untuk palpasinya yaitu adalah nyeri tekan pada daerah suprapubisnya. Ini sakit Pak? Ya. Oke, untuk apabila nyeri tekan di daerah suprapubisnya negatif berarti tidak ada adanya peradangan ya. Umumnya kalau nyeri tekan suprapubisnya positif berarti dia ada peradangan atau sistitis. Biasanya kalau sistitis ini paling sering terjadi pada perempuan karena dari uretranya sendiri pada perempuan itu lebih pendek dan tidak langsung menempel pada vaginanya. Terus juga kita lihat juga apabila ada tumor kita palpasi juga besarnya seberapa, ukurannya, lalu dari warnanya sendiri dan juga suhunya dari daerah sekitarnya juga. Terus lalu selanjutnya kita lakukan perkusi. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi pada daerah suprapubisnya. Kita perkusi ya. Normalnya pada daerah ini dia tidak terdengar suara apapun. Lalu selanjutnya biasanya kalau pada perempuan dia adanya tekak dunes di bagian suprapubis karena isi dari si buli atau VO nya ini lebih dari 150 cc. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah genitalia meliputi pada pria ya khususnya untuk penis dan juga testis dan juga skrotum. Ya kita lihat di sini pertama kita memberikan inform consent pada pasien. Apabila pasien setuju, kita suruh untuk buang air kecil terlebih dahulu. Selanjutnya melepaskan pakaian khususnya pada bagian celananya secukupnya. Nanti selanjutnya akan ditutupi pada bagian yang tidak diperiksa. Nah, untuk pemeriksaan pertama kita lakukan inspeksi pada daerah penis. Kita perhatikan dari ujung penis sampai bagian pangkalnya. Kita nilai apakah dia sudah dikitan atau sirkumsisi maupun dorsumsisi atau belum. Lalu apabila belum disirkumsisi, kita lihat pada daerah preputiumnya. Ini ya yang saya lingkari ini. Di daerah preputiumnya ini dia terlalu panjang atau tidak, atau hipospadia. Maksud saya kalau hipospadia berarti dia adanya OUE-nya atau ostium uretra eksternalnya di bagian ventral. Apabila epispadia, OUE-nya ada di bagian dorsal. Nah, langsung selanjutnya untuk inspeksi pada preputiumnya ini apakah dia fimosis atau parafimosis. Untuk yang fimosis bagian kulup atau preputiumnya ini nanti dia menutupi dari si OUE-nya ini. Nah, untuk yang parafimosis berarti si preputiumnya ini nanti dia akan menggelembung dan tidak bisa atau tidak bisa kembali seperti posisi normal pada penis. Nah, selanjutnya apabila sudah disirkumsisi, kebetulan ini juga sudah disirkumsisi, kita lihat pada bagian glans penis atau pada bagian kepalanya ini apakah terdapat herpes, khususnya pada herpes simplex 2 pada daerah genital. Apakah ada balanitis atau radang pada glans penisnya. Lalu kita lihat pada bagian meatus uretranya, kita lihat apakah ada iritasi, apakah ada kondiloma, apakah ada uretral discharger, seperti ada pus yang keluar dari uretranya. Kita lihat juga apakah ada tanda-tanda ruptur. Biasanya kalau pada pria apabila terjadi adanya ruptur uretra, nanti dia bisa ada gambaran butterfly hematom. Nah, lalu kita lihat juga ini di sini kita lihat pada daerah sulcus coronariusnya. Apabila sudah disirkumsisi kan bisa terlihat di sulcus coronariusnya itu. Kita lihat apakah ada infeksi di daerah sulcusnya, apakah ada tumor di bagian penisnya. Lalu selanjutnya tadi sudah saya kasih tahu juga letak dari meatusnya ini, apakah dia hipospadia. Kalau hipospadia berarti dia di dorsal, kalau di ventral berarti dia maksud saya kalau hipospadia di ventral, kalau epispadia dia di dorsal. Oke, selanjutnya untuk palpasi. Untuk palpasi kita lakukan pada daerah preputium, lalu menuju ke glans dan ke batang penis.
Nah, kita palpasi di daerah situ ya. Lalu apabila terjadi kelainan seperti fimosis di mana si kulupnya ini menutup dari OUE-nya, kita lihat apakah dia strukturnya lunak atau keras. Lalu selanjutnya pada uretranya itu kita lihat apakah dia seperti adanya gangguan seperti struktur, di mana kalau struktur uretra itu berarti dia adanya seperti tali yang kayak terbuntal, kayak bluebird gitu. Terus selanjutnya apakah lalu kita laba juga daerah di pelebaran dari glans penis di mana ada fossa navicular. Apabila dia pada fossa navicularnya itu kita lihat adanya batu atau tidak. Lalu untuk yang pemeriksaan terakhirnya itu untuk pada skrotum nih. Untuk skrotum kita inspeksi terlebih dahulu. Ini skrotumnya ya. Kita nilai umumnya kalau yang pada kanan dia lebih tinggi daripada yang kiri. Ini kanan, ini yang kiri. Lalu kita lihat juga apakah ada edem atau ada abses atau ada fistel. Kita nilai juga pada daerah inspeksinya ini apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada warna merah atau mengkilat di daerah sekitar dibandingkan area sekitarnya atau tidak. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah ada pembesaran pada skrotum seperti orkitis atau epididimitis. Lalu ada kanker juga, apakah ada hidrokel. Kalau hidrokel berarti dia adanya cairan di daerah kavum skrotinya. Terus apakah dia juga ada hernia inguinal. Prinsipnya kalau hernia itu berarti dia seperti ada usus yang turun ke bagian kavum skrotinya, entah itu yang indirect maupun direct, atau dia itu melewati dari annulus inguinalisnya atau dari trigonum Hasselbalchnya. Oke, terus selanjutnya kita nilai juga dia apakah ada varikokel, dimana kalau varikokel dia itu seperti gambarnya ada kayak cacing gitu. Terus di bagian skrotumnya juga ada hematokel, ada pendarahan karena ada trauma ya, yang bisa menyebabkan daerah di skrotum atau kavum skrotinya ini menjadi biru. Terus selanjutnya ada torsio testis, di mana di bagian testisnya ini terpeluntir sehingga testis ini dia letaknya lebih tinggi dari yang biasanya. Oke, itu untuk inspeksinya. Untuk palpasi selanjutnya kita palpasi, dimana kita meraba dari testisnya, dari keduanya, dari kontralateral kanan dan kiri, apakah ada testisnya atau tidak, kanan yang kiri, balik yang kanan atau kiri. Lalu testisnya teraba keras atau tidak. Lalu selanjutnya pada hidrokel. Kalau hidrokel seperti yang saya bilang, umumnya kalau hidrokel itu berarti ada suatu cairan di bagian kavum skrotinya atau ada cairan ya. Terus selanjutnya kalau hernia berarti dia lebih keras dari biasanya. Ini kita lihat kalau selanjutnya ada varikokel, seperti ada gambaran cacing pada daerah kantung dari kavum skrotinya ini. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan diafanoskopi. Nah, untuk pemeriksaan diafanoskopi kita membutuhkan senter dan juga tabung. Oke, untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan menggunakan diafanoskopi atau transiluminasi. Kita langsung saja praktek. Kita senteri dari sisi bawah dari testisnya atau skrotumnya, lalu kita nilai. Nah, umumnya kalau misal apabila terjadi hidrokel, biasanya pemeriksaan diafanoskopinya itu positif. Kalau adanya hernia skrotalis yang lanjutan dari hernia inguinal indirect, pemeriksaan dari diafanoskopi atau transiluminasinya umumnya negatif. Sekian untuk pemeriksaan urogenital dan juga uropoetikanya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.